Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Fazilah Khairunisa. Keluarga korban banjir bandang mendatangi posko bencana kantor Camat Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk melaporkan keluarga mereka yang belum ditemukan. Posko bencana sudah menerima 19 laporan orang hilang, 12 korban diantaranya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga korban banjir bandang Sumatera Barat mendatangi posko bencana di kantor Camat Kayu Tanam, Padang Pariaman. Satu keluarga yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar ini melaporkan seorang keluarganya yang belum ditemukan akibat hanyut terbawa arus banjir. Menurut keluarga korban, sebelumnya korban dan anaknya sedang berada di objek wisata pemandian Mega Permai, Lembah Anak. Keduanya diduga hanyut terbawa arus air, namun jasad sang anak sudah berhasil ditemukan. Di pemandian Mega Permai itu sekitaran itu air mancur. Mega Mindung. Di sekitar Mega Mindung sana ada Mega Permai. Kejadian kemarin itu malam. Itulah yang membawa terbawa arus kemenakan kita sendiri dengan anaknya Pika. Anaknya Pika sudah ditemukan dan sudah selesai kita semayamkan, dan ibunya sampai sekarang belum ditemukan di mana titik keberadaannya. Itulah kami harapkan bantuan dari BPBD, tim SAR dan segala unsur terkait. Posko bencana kantor Camat Kayu Tanam sudah menerima 19 laporan orang hilang pasca bencana banjir bandang. Dari 19 laporan, 12 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat pagi rekan Agung, bagaimana kondisi di sana, proses evakuasi saat ini berlangsung seperti apa? Saya kira saat ini saya berada di Nagari Pandesik, tepatnya di Jorong Pagu-Pagu. Dan dari ini merupakan termasuk yang terparah terdampak dari banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan proses evakuasi mulai pagi tadi dan pukul 7 itu sudah dimulai untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang di daerah ini. Tercatat di data di Pandesik ini ada 8 yang menjadi korban dan sudah ditemukan itu sebanyak 5 jenazah. Dan tadi malam itu ada juga yang sudah dimakamkan. Dan hari ini direncanakan akan datang gubernur bersama rombongan BNPB untuk meninjau ke lokasi kejadian. Silakan. Oke. Baik, untuk total korban saat ini dari data BPBD yang ada di sana sudah berapa orang yang meninggal? Apakah bertambah, rekan Agung? Kalau dari data BPBD Tanah Datar, korban yang sudah ditemukan itu sekitar sudah ditemukan itu 21 korban.
Namun dari data Basarnas ini ada perbedaan sedikit. Di Basarnas ini ada 23 korban untuk tanah datar. Namun untuk korban hilang ini masih ada sekitar, untuk sementara ini masih terdata itu 11 orang. Namun diperkirakan akan bertambah karena masih ada keluarga-keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga melapor ke posko atau melapor ke kantor desa mereka masing-masing. Baik ya. Rekan Agung, sepertinya di belakang Anda ini ada rombongan yang baru datang. Mungkin Anda bisa jelaskan siapa yang datang dan sedang akan melakukan apa? Mungkin bisa dijelaskan situasi di sana juga? Oke, baik. Sekarang ini yang datang adalah rombongan gubernur bersama rombongan BNPB meninjau ke lokasi dan juga ada Kapolda Sumatera Barat. Rombongan akan menuju ke daerah terdampak yang ada di belakang saya itu. Di sana, di depan masjid itu merupakan daerah paling parah terdampak dari banjir bandang, Zila. Dan untuk saat ini rombongan sudah sampai di depan itu, gubernur sudah sampai di tenda darurat dan akan melihat langsung proses pencarian oleh tim SAR gabungan saat ini. Oh, ya, baik. Kalau bisakah Anda mendekat ke lokasi, rekan Agung, memungkinkankah untuk Anda? Bisa. Oke. Bisa. Mungkin bisa sambil Anda menjelaskan situasi di sana, kondisi dari lokasi-lokasi yang terdampak dari banjir bandang ini, begitu. Ini salah satu titik yang paling parah ya, rekan Agung ya? Betul, ini titik yang paling parah. Baik, sekarang kita akan menuju ke daerah yang terdampak. Terima kasih. Ya. Nah, ini rombongan sudah datang. Oke. Dan itu salah satu itu di bandang. Oke, baik. Ini termasuk kerusakan yang cukup parah ya di tanah datar, di kawasan tanah datar ya? Ya. Kalau lebih ke dalam itu untuk power signal itu saat ini agak sedikit mengalami gangguan. Baik. Tapi untuk proses evakuasi juga masih berjalan ya, rekan Agung? Masih tetap berjalan. Dan sekarang ini saya berada di posko bencana banjir bandang. Ya, ini posko bencana banjir bandang. Ini masih ada pendataan oleh petugas posko. Ya. Dan kalau lebih mendekat ke dalam itu sinyal agak gangguan. Berarti sekarang pengungsi berada di posko? Pengungsi ini tetap di tenda darurat, tapi mereka sementara diamankan di menginap mereka di daerah. Baik. Lalu apakah sudah ada evaluasi atau hasil dari evakuasi hari ini, rekan Agung? Baik. Pemirsa, sepertinya ada terkendala sinyal dan kita akan melihat situasi di Kabupaten Agam. Dan pencarian korban masih berlangsung hingga pagi hari ini. Dan ini adalah situasi di Kabupaten Agam, lokasi yang terdampak dari banjir bandang di kawasan atau wilayah Sumatera Barat. Dan pemirsa, banjir bandang yang menerjang Provinsi Sumatera Barat ini menewaskan sekitar 50 orang atau 50 orang menjadi korban akibat banjir bandang yang menerjang kawasan Sumatera Barat. Itu tadi ada di beberapa daerah seperti di Tanah Datar, di Kabupaten Agam. Dan hingga kini masih banyak warga yang juga melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka yang saat ini jadi fokus pencarian dari petugas gabungan di lokasi, yaitu mencari korban yang hilang. Karena kalau update atau perkembangan dari petugas bahwa tadi malam itu kembali ditemukan 8 orang
8 korban yang kondisinya sudah meninggal dunia. Dan hari ini petugas masih terus mencari korban, dan potensi korban bertambah ini terjadi karena masih banyak warga yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang. Dan sebagai tambahan informasi, pemirsa, banjir bandang yang terjadi di kawasan atau di Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 50 orang. Hingga saat ini banjir bandang dengan korban terbanyak yang pernah terjadi di Sumatera Barat. Karena banjir ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan letusan dari Gunung Marapi yang menyebabkan abu bercampur dengan air hujan sehingga menyebabkan banjir lahar dingin dan juga material-material tanah. Dan ini Anda bisa saksikan di layar kaca, pemirsa, bagaimana hancurnya kawasan ini akibat diterjang banjir bandang. Baik, dan sudah bergabung maksud kami dengan rekan Wahyu Sikumbang dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rekan Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, rekan Wahyu, bagaimana kondisi di sana? Di Kabupaten Agam, tepatnya di aliran Sungai Kasiak, Bukit Batabuah, sedang dilakukan normalisasi oleh provinsi. Sementara di depan saya ini sedang ada proses pencarian. Untuk di tempat ini satu korban lagi masih belum ditemukan. Sementara untuk total korban yang masih di dalam pencarian di Kabupaten Agam ini ada 2 orang. Selain di sini, 2 orang lainnya berada di Kecamatan Sungai Pua. Untuk total korban meninggal, update terbaru itu sudah mencapai 50 orang. Itu yang menyebutkan adalah Bapak Kepala BNPB yang barusan sudah selesai datang dari posko di Kecamatan Canduang ini sebelum bertolak ke Tanah Datar di tempat rekan kita Agung Sulistyo sekarang. Demikian, Dila. Oke. Apakah menurut Anda korban berpotensi lebih dari 50 orang karena masih banyak warga yang mencari keluarga mereka yang masih hilang? Wahyu. Kalau untuk potensi itu, untuk di Kabupaten Agam ini belum ada penambahan atau warga yang melapor ke posko yang mengaku keluarganya belum ditemukan atau masih mencari keluarganya. Masih tetap 3 orang yang dalam pencarian. Kira. Oke, berarti masih ada 3 orang lagi yang saat ini masih dicari. Bagaimana dengan fokus pencarian? Di titik mana petugas akan mencari ini? Untuk di Canduang ini, di sekitar aliran sungai Batang Kasiak, pencarian dilakukan di situ, tapi tidak hanya berada di sepanjang aliran sungai, karena banjir lahar dingin kemarin itu membawa material banjirnya itu melebar di kedua sisi hingga 100 meter ke kiri dan kanan. Sekarang ini pencarian juga menggunakan aji baca itu berada di sekitar jembatan Batang Kasiak. Sementara untuk pencarian korban di Sungai Puar, Kecamatan Sungai Puar itu dipusatkan di dekat Masjid Raya Galuang. Di daerah itu sebelumnya ada 6 korban yang sudah ditemukan meninggal dunia. Baik, ya. Berarti di posisi Anda saat ini melaporkan ini merupakan titik terparah atau seperti apa? Betul sekali. Ini kalau untuk di Kabupaten Agam ya, itu memang bisa dibilang terparah karena ada 2 gunung yang membuat longsor, membuat banjir bandang selain Gunung Merapi juga Gunung Singgalang. Untuk Gunung Merapi yang menyebabkan banjir bandang, banjir lahar dingin itu ada di 2 kecamatan dan sudah menimbulkan korban 20 korban jiwa meninggal dunia. Kalau dari Gunung Merapi sendiri, ke lokasi Anda saat ini radiusnya berapa, rekan Wahyu? Ini
titik saya berada ini berada di radius sekitar 7 km. Oh, 7 km ya, berarti masih dalam radius yang cukup dekat. Mungkin bisa ditunjukkan kepada kami dan juga pemirsa, rekan Wahyu, suasana di sana seperti apa, dampak dari banjir bandang, kerusakan, dan yang lain. Ini tadinya banyak bangunan-bangunan rumah, begitu ya? Betul sekali, ini batu-batu besar ini. Itu yang di atas jembatan, itu sebelumnya di sebelah batu besar itu adalah rumah, ada beberapa rumah warga yang sekarang sudah rata dengan tanah. Ya. Kalau untuk potensi hujannya sendiri, rekan Wahyu? Ya. Kalau untuk potensi hujannya sendiri yang akan terjadi lagi seperti apa di sana? Apakah ada peringatan akan terjadinya hujan? Ya, hujan peringatan ini tentang deras yang akan terjadi biasanya akan terjadi di kawasan puncak Gunung Merapi. Itu pada siang hari sekitar pukul 1 itu biasanya. Tapi tadi Kepala BMKG, Ibu Dwi Fora bersama yang datang tadi bersama BNPB itu menyebutkan bahwa untuk modifikasi cuaca, BMKG berupaya supaya awan-awan hujan yang berada di laut tidak sampai ke daerah di sekitar kawasan Gunung Merapi. Itu yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG tadi. Ya. Baik, kalau untuk langkah-langkah sendiri untuk mengantisipasi hal ini apa, rekan Wahyu? Langkah untuk mengantisipasi adanya yang dilakukan mungkin supaya untuk menghindari adanya korban jiwa, seperti sudah mengungsikan warga dan mengungsikan warga di daerah aliran sungai banjir lahar dingin kemarin. Sementara kalau untuk pembuatan cek dam atau menghalangi untuk agar tidak terjadi itu belum terjadi terulang kembali itu belum ada gitu. Oke. Baik, lalu saat ini para korban mengungsi di mana, Wahyu? Korban untuk di yang korban selamat ini ya mengungsi di beberapa kelas SD Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bukti Batabuah ini. Itu ada sampai tadi malam itu ada 75 kepala keluarga terdiri dari 114 orang, 114 jiwa. Itu menghuni 3 kelas di tiga ruang kelas di Sekolah Dasar 08 tidak jauh dari sini, sekitar 200 meter dari tempat saya berada ini. Oke, baik, tentunya yang perlu dikhawatirkan adalah korban-korban yang merupakan lansia dan juga balita begitu ya. Apakah ada langkah khusus untuk atau treatment khusus untuk bagi para lansia dan balita ini di pengungsian? Belum ada, tidak. Ya, mereka masih balita dan lansia itu masih bergabung, masih digabungkan. Nah, itu memang menjadi keluhan sendiri bagi pengungsi. Mereka berharap dapat dipisah dan sekarang itu menumpuk. Sementara ada beberapa kelas lagi yang bisa digunakan sebenarnya. Oke, jadi belum ada langkah dari Pemda setempat gitu ya untuk soal pengungsi ini. Soal bantuan juga gimana? Apakah bantuan sudah tersalurkan begitu? Kalau untuk bantuan itu sudah mulai berdatangan, sudah banyak yang berdatangan dan saya tanya kepada para pengungsi, itu mereka juga merasa kebutuhan mereka selama di pengungsian sudah mulai tercukupi, baik untuk makanan, minuman, pakaiannya, selimut, tempat kasurnya, juga pengobatannya. Yang mereka butuhkan itu tadi sudah mulai masuk ya, pokok dewasa yang sebelumnya para lansia meminta itu dan tadi sudah mulai masuk setelah berulang kali kita beritakan di iNews TV ini ya, Gila. Oke, berarti untuk selimut begitu sudah mulai masuk begitu ya atau belum ada? Sudah. Kalau untuk selimut, untuk kebutuhan lain mencukupi. Oke. Baik, lalu apa yang paling dibutuhkan pengungsi pada saat ini dan ada berapa banyak jumlah pengungsi di Kabupaten Agam, Wahyu? Untuk seluruh pengungsi di Kabupaten Agam ini belum terdata betul ya. Di titik ini saja itu ada 114. Okay. Akan ada penambahan mungkin. Sementara di daerah Sungai Puas itu juga ada sekitar 100-an juga. Oke. Lalu untuk hari ini kegiatan dari petugas gabungan masih akan mengevakuasi lagi atau? Ya, masih melakukan pencarian.
terhadap 3 korban. Sementara petugas yang menggunakan alat berat itu juga melakukan pembukaan jalur-jalur jalan-jalan dari tumpukan material, juga melakukan normalisasi sungai. Sementara petugas dari polisi, TNI, juga tadi dibantu oleh mahasiswa IPDN datang bersama-sama ke lokasi ini untuk membersihkan rumah-rumah warga dari tumpukan lumpur dan batu-batu bergerak kayu. Itu dia. Baik, lalu apakah ada kendala dalam evakuasi? Sementara kendalanya hanya cuaca. Okay. Jika terjadi hujan akan dihentikan sementara. Oke, baik. Terima kasih rekan Wahyu Sikumbang melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya, begitu ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan bergabung kali ini bersama dengan rekan Eka di Padang Pariaman. Ya, selamat pagi. Eka, bagaimana kondisi di sana? Baik, Rira. Dapat kami laporkan di posko bencana di kantor Camat Kayu Tanam sudah mendapat laporan sekitar 19 orang diperkirakan hanyut di aliran Sungai Batanganai yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Sampai saat ini sudah 12 korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sementara 7 korban lainnya sedang dicari tim SAR di aliran Sungai Batanganai. Berarti kalau dari Padang Pariaman sendiri, tepatnya di Kampung Si Cincin ini ada berapa yang meninggal? Kalau di aliran Sungai Batanganai di sepanjang daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah ditemukan 12 korban meninggal dunia. Oke, kalau di Kampung Si Cincin ini radius dari Gunung Merapi ini radiusnya berapa, rekan Eka? Radius cukup jauh, termasuk zona aman dari Gunung Merapi. Baik ini termasuk zona aman, tapi terdampak juga ya? Terdampak tidak, tapi yang korban ini hanyut dari Lembah Anai. Oke. Melalui aliran Sungai Batanganai yang kebetulan berada di Kabupaten Padang Pariaman. Oh baik, jadi korban ini hanya ditemukan begitu ya. Tapi ini kalau di Kampung Si Cincin ini termasuk zona aman begitu? Iya. Oke, apakah hari ini akan dilakukan pencarian lagi di Sungai Batang ini? Iya. Tim petugas, tim SAR dari Kabupaten Padang Pariaman dan daerah lainnya saat ini masih melakukan pencarian terhadap 7 korban yang diperkirakan masih hilang di aliran Sungai Batanganai ini. Oke, kalau tadi ada sampaikan bahwa ada penemuan korban begitu ya di aliran sungai yang ditemukan di Kampung Si Cincin ini, apakah ada potensi untuk korban ditemukan di posisi yang sama begitu, di lokasi yang sama? Dari hasil penemuan mayat kemarin ada 3 orang, 2 ditemukan di daerah Lubuk Alung, 1 lagi ditemukan sudah masuk wilayah Kota Padang. Oke. Mayat ini hanyut ke muara sungai Batanganai. Baik ini pemirsa, kalau kita lihat begitu ya, selain kita juga mendengar laporan dari rekan Eka, ini Anda bisa juga melihat bagaimana kondisi terkini ini yang ada di kawasan Tanah Datar dan juga ada di kawasan lainnya yang
saat ini petugas gabungan sedang melakukan evakuasi gitu ya, mencari korban-korban tewas karena memang ada beberapa yang masih keluarga-keluarga yang masih mencari korbannya. Kalau di Kampung Sicincin sendiri, apakah ada laporan begitu dari warga atau ada posko-posko yang dibuat untuk mengakomodir pencarian korban ini? Di Padang Pariaman hanya ada satu posko bencana yang terdapat di kantor Camat Kayu Tanam. Di sana petugas menerima laporan dari keluarga korban yang diperkirakan hilang di sekitar aliran sungai Batanganai. Baik, jadi tidak ada pengungsian ya kalau di Kampung Sicincin ini ya? Di daerah Padang Pariaman ini kemarin ada satu keluarga yang menginap di kantor Camat Kayu Tanam. Namun untuk saat ini sudah kembali karena keluarganya sudah ditemukan kemarin. Baik, hari ini petugas gabungan masih akan mencari begitu ya, mencari korban lagi. Apa kendala yang akan dihadapi? Bagaimana dengan cuaca juga, rekan Eka? Apakah ada peringatan untuk cuaca hari ini akan turun hujan seperti apa? Kalau melihat kondisi sekarang ini di Padang Pariaman, cuaca agak mendung, diperkirakan sore atau malam nanti kemungkinan ada hujan. Oke, lalu ada himbauan dari BMKG setempat ataupun dari Pemda setempat dan petugas gabungan mengenai cuaca ini untuk warga di sekitar? Memang dari tim BPPD Padang Pariaman sudah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati, terutama yang berada di pinggir sungai dan perbukitan. Baik. Demikian. Baik. Dan rekan Eka, kita masih akan tunggu perkembangan begitu ya dari pencarian korban di kawasan Padang Pariaman di sana. Tetap memberikan update nanti untuk kita. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat kawasan atau melihat perkembangan atau kondisi di Tanah Datar Sumatera Barat dengan rekan Agung Sulistyo. Rekan Agung, bagaimana kondisinya saat ini? Ini sepertinya petugas sedang melakukan evakuasi ya? Pencarian korban. Pembersihan sekalian melakukan pencarian. Dan itu di depan ada rombongan dari BNPB dan juga dari Sumatera Barat, Kapolda. Dan ini masjid yang terparah yang juga terkena. Di Desa Pagu-Pagu ini, kondisi kayak ini imbas dari aliran sungai yang berhulu dari Gunung Singgalang. Jadi bukan dari Gunung Merapi. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh rekan Wahyu, kalau Gunung Merapi itu di selingkaran Gunung Merapi itu ada 2 kabupaten, Kabupaten Selatan dan Kabupaten Agam. Baik. Ya, ini berarti fokusnya tengah mencari korban berarti ya? Nah, sekaligus melakukan pembersihan agar kendaraan operasional untuk evakuasi bisa cepat sampai ke lokasi tujuan. Seperti yang tadi kita lihat itu, kalau rombongan tim gabungan itu melakukan pembersihan material banjir bandang karena ketinggian dari pasir ini mencapai sekitar lebih kurang 30 cm. Jadi satu lagi karena kedalaman itu kadang kendaraan yang akan masuk itu juga terperangkap di lokasi itu, maka tim gabungan dari bersama warga tempat juga melakukan pembersihan di jalan ini. Dan ini kita akan mendekat ke rombongannya, BNPB. Ya. Ini siapa yang memberikan keterangan, rekan Agung? Kepala BNPB. Ya, rekan Agung. Ya.
kondisi lainnya begitu di sana. Ini dilakukan pembersihan material karena memang diperlukan alat berat begitu ya untuk mencari korban. Kalau di sini tidak alat berat karena kondisi jalan dan penduduk daerah sendiri tidak membutuhkan dua orang alat berat. Ini contohnya ini sedang dilakukan pembersihan juga nih di daerah atas karena kondisi jalan kecil jadi alat berat agak sulit masuk. Baik, jadi alat berat ini salah satunya yang bisa membantu untuk proses pencarian begitu ya? Akses ya. Ada berapa? Kondisi aksesnya. Iya, dan juga pembersihan. Gimana? Baik, ada berapa korban yang fokus dicari hari ini di Tanah Datar? Ada tiga korban lagi yang masih satu keluarga. Jadi ada satu keluarga ini hilang 5 orang kita keluarganya hilang dan sudah ditemukan 5 korban yang sudah ditemukan, tidak 3 lagi yang dicari. Dan ada satu keluarga ini tinggal 2 orang lagi yang dicari. Jadi ini memang yang 8 orang ini bisa dikatakan satu keluarga. Yang 5 korban ini satu keluarga, gitu jelas. Dan di sini karena kejadian itu kejadian pada jam 11 malam, jadi mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Dan korban-korban ditemukan di sekitar aliran sungai tertimbun oleh material banjir bandang. Oke, baik. Ada berapa banyak petugas yang digerakkan untuk hari ini? Ini melibatkan TNI Polri dari Kodim Tanah Datar dan juga dari Polres Padang Panjang, Satpol Tanah Datar dan juga melibatkan dari unsur relawan, Tagana, Basarnas, BPBD dan ada juga yang tiba relawan dari daerah-daerah seperti dari Pekanbaru, Kota Padang, serta dari provinsi tetangga. Dan itu juga ada dapur umum. Ini kita lihat ke lokasi dapur umum. Kalau di sini yang jadi korban berapa kepala keluarga, rekan Agung? Rumah di sini ada sekitar 11-an rumah yang kena, gitu. Nah, ini dapur umum. Nah, di situ itu dulu sebelumnya itu ada rumah di sana. Jadi itu yang habis dihantam banjir bandang aliran sungai ini. Dan ini kita lihat petugas dari Tagana dan dari Kementerian Sosial. Ini petugas dari Polri dan gabungan sedang mempersiapkan menu makanan untuk korban bencana ini. Baik, ini sepertinya juga dibantu oleh warga ya, rekan Agung ya? Ya betul, warga juga bergotong royong membantu untuk proses penyediaan baik itu evakuasi maupun penyediaan makanan ke warga terdampak. Baik, lalu apakah semua warga sudah melaporkan kehilangan anggota keluarganya, begitu yang akan dicari oleh petugas? Jadi yang sebagian sudah ada yang melapor, sebagian lagi belum karena terkendala masalah lokasi. Kalau yang daerah terbatas di Parambahan dan di daerah Sungai Jambu itu untuk akses ke sana itu ada 2 jembatan itu yang hancur. Mereka warga terisolasi di sana. Cuman kemarin itu dengan berjalan kaki sudah bisa masuk, hanya saja harus menyeberangi sungai yang lebarnya sekarang ini udah lebih kurang 100 meter lebih. Oke. Untuk lebar sungai, jadi harus menyeberang sungai dengan bantuan saudara. Hanya saja dikhawatirkan cuaca yang selalu berubah-ubah, dikhawatirkan air bah akan datang lagi. Jadi sangat sulit untuk melakukan evakuasi ataupun mendropin bantuan yang harus dilakukan secara manual dengan berjalan kaki. Baik rekan Agung, maksud kami kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita tunggu lagi perkembangan update dari sana. Baik, terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut ini.